Assalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana Innaka antal alimul hakim Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'du. Sama-sama kita hormati, kita muliakan para alim, para ulama, para sesepuh, bini sepuh, wabil khusus kepada al-mukarram al-muhtaram guru-guru kita Al-Ustaz Hafidz Abdullah, Al-Ustaz Miftah. Kita doakan semoga beliau selalu sehat, berkah, panjang umur, dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para haji dan para jamaah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini yang punya hajat Allah kabulkan hajat-hajatnya. Yang punya banyak kesulitan Allah mudahkan kesulitan-kesulitannya. Dan mudah-mudahan yang masih punya banyak utang dan cicilan semoga Allah beri kemudahan untuk melunasi hutang-hutangnya dan juga cicilan-cicilannya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan yang sedang sakit Allah segera angkat penyakitnya. Wabil khusus penyakit dari putri guru kita Adinda Virus, mudah-mudahan cepat diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan Islam, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersama-sama hadir di masjid yang mulia, di majlis yang mulia, yaitu Majlisul Ilmi. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita di tempat mulia ini menjadi wasilah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan derajat kita diangkat oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad yang akan selalu kita nantikan dan harapkan syafaatnya besok di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat Rasul yang kelak mendapatkan syafaatul utsma dari beliau Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua mayit yang tidak usah dimandikan dan tidak usah disolati. Ketika ada dua mayit ini, maka umat Islam tidak punya kewajiban untuk memandikan dan juga mensolati jenazah. Siapa saja dua mayit itu? Yang pertama, orang yang mati berperang di jalan Allah, atau orang yang mati syahid. Syahidnya syahid dunia akhirat ya. Karena syahid itu ada tiga, Pak. Ada syahid dunia wal akhirah, syahid dunia dan akhirat. Orang-orang yang bertempur memerangi orang kafir harbi. Jelas, Pak. Syarat orang disebut sebagai mujahid, syarat disebut sebagai orang yang memiliki predikat syuhada, itu yang diperangi harus jelas. Siapa? Kafir harbi ya. Contoh Zionis Israel, itu kafir harbi, maka boleh diperangi, Pak ya. Karena statusnya kafir harbi. Selain itu tidak boleh memerangi kafir dhimmi, nggak boleh ya. Orang memerangi kafir dhimmi ya, mati itu tidak dapat gelar mati syahid karena sasarannya jelas, kafirnya kafir harbi. Ketika orang berperang di jalan Allah memerangi kafir harbi, niatnya karena Allah, maka jelas mati memperoleh predikat syahidud dunya wal akhirah. Maka jenazahnya tidak perlu dimandikan dan tidak perlu disolati ya. Langsung dikubur bareng dengan darah-darahnya, Pak. Dikafani, dikubur bareng dengan darah-darahnya. Kalaupun misalnya langsung dengan bajunya, itu tidak masalah. Karena darahnya nanti jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kemudian ada orang yang mati syahid akhirat. Orang syahid akhirat itu nanti tata cara pengurusan jenazahnya sama seperti jenazah biasa, Pak. Contoh syahid akhirat itu siapa aja, Ustaz? Pertama, al-mabtun, orang yang mati karena sebab sakit perut. Ya. Ada orang mati nih, asbab sakitnya sakit perut. Asbab matinya sakit perut, Pak. Ada orang habis makan mules-mules mati syahid. Ya. Ya. Tapi Ustaz, kalau sengaja orang bunuh diri, Ustaz, makan cabai ya, 3 kilo misalnya. Kalau sengaja bunuh diri beda, Pak, kan? Jadi orang mati karena sebab mabtun, sakit perut, termasuk mati syahid akhirat. Kemudian al-gharib, orang yang mati karena tenggelam, juga mati syahid akhirat. Ada anak berangkat sekolah lewat kali, Pak, lewat jembatan, kemudian kepleset, hanyut, tenggelam, mati karena sebab tenggelam, maka termasuk mati syahid akhirat. Cara ngurus jenazahnya ya sama seperti jenazah-jenazah biasa. Kemudian orang yang mati karena terbakar juga mati syahid akhirat. Orang yang mati karena ketimpa bangunan, longsor, atau gempa bumi dan sebagainya, atau ketimpa kendaraan, itu juga termasuk mati syahid akhirat. Kemudian orang yang mati karena terzalimi juga mati syahid akhirat. Kemudian orang yang mati karena nahan rindu juga mati syahid akhirat. Maksudnya gimana, Ustaz? Ada orang jatuh cinta sama misalnya si A, ya. Itu anaknya cantik. Kemudian karena dia nggak berani ngungkapin rasa cintanya ke anak itu, karena orang tuanya kaya, ditahan, Pak. Rasa cintanya ditahan, akhirnya nggak doyan makan, kurus, akhirnya mati. Ini termasuk orang yang mati syahid akhirat. Jadi orang yang mati karena nahan cinta, Pak, kemudian takut berduaan, takut ke Allah karena termasuk maksiat, ya, ini termasuk mati syahid akhirat. Beda dengan orang yang nahan cinta karena diputusin, Pak, ya, diputusin kemudian sering boncengan bareng, itu mah beda. Nahan cintanya itu bukan karena diputusin, Pak, benar-benar dia nahan cinta, suka sama orang, nggak berani ngungkapin, kemudian dia tahan nih, ya, ditahan-tahan, nggak sampai nggak doyan makan, kurus, mati, termasuk mati syahid akhirat. Kemudian orang yang mati melahirkan juga mati syahid akhirat. Nah, cara ngurusi orang yang mati syahid akhirat itu sama seperti jenazah-jenazah biasa, dimandikan, dikafani, disolati, baru kemudian dikubur. Kemudian ada orang yang mati syahid dunia. Syahid dunia itu yang seperti apa, Ustaz? Orang yang niatnya itu perang di jalan Allah, Pak. Dari rumah berangkat perang di jalan Allah. Ternyata takut, Pak. Pas mau ngadepin musuh takut, balik ke rumah, ya kan? Jadi pengkhianat, pulang di perjalanan mati kena tombak misalnya. Jadi udah ada niat balik ke rumah, udah mengurungkan niatnya perang di jalan Allah, di perjalanan kena tombak, mati syahid dunia. Nanti ngurus jenazahnya sama seperti jenazah biasa, ya. Jadi syahid itu kalau syahid dunia akhirat baru tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolati, langsung dikubur. Karena nanti pakaiannya, darahnya itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka itu akan bangga, Pak, bangga dengan darah yang ngucur, ya. Karena apa? Terbunuh di medan tempur merangi orang-orang kafir harbi, termasuk para pahlawan kita yang gugur mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, itu juga termasuk mati syahid dunia dan akhirat. Syuhada, Pak, para pahlawan kita yang muslim itu gugur melawan penjajah, ini termasuk mati syahid dunia dan akhirat. Insya Allah, Pak, mereka mendapat jaminan masuk surga. Kemudian yang kedua, asiktu, keguguran, ya. Jadi orang yang keguguran, ya, bayi yang lahir keguguran itu nanti diperinci. Kalau bayi keguguran
usianya itu di atas 6 bulan, maka pengurusan jenazahnya sama seperti jenazah biasa. Jadi 6 bulan keguguran, udah keluar janinnya, meskipun gak nangis, gak gerak Pak, lahir udah mati misalnya, ya, maka nanti ngurus jenazahnya, dimandikan, dikafani, disolati, dikubur. Tapi kalau bayi lahir di bawah 4 bulan, maka tidak usah dimandikan, tidak usah disolati, langsung dibungkus kain kafan, langsung dikubur. Ini kalau kegugurannya di bawah 4 bulan, langsung dikafani, langsung dikubur. Kalau kegugurannya di atas 4 bulan, antara 4 sampai 6 bulan Pak, nanti diperinci. Kalau keluar ada tangisan atau ada gerakan, maka nanti cara ngurus jenazahnya sama seperti jenazah biasa. Ya, ada bayi keguguran nih, ternyata pas ditanya, Bu, ini keguguran usia berapa? 5 bulan Pak Ustadz. Kalau lahir pas 5 bulan keguguran, itu ada suara tangisan bayi, atau misalnya gerakan bayi meskipun sebentar, maka status dari pengurusan jenazah sama seperti jenazah biasa. Harus dimandikan, dikafani, disolati, baru Tapi kalau antara 4 sampai 6 bulan keluar janinnya, keluar bayinya keguguran, gak nangis, gak gerak sama sekali, langsung keluar mati, maka cara pengurusan jenazahnya cukup dibungkus kain kafan, langsung dikubur, gak perlu dimandikan, gak perlu disolati. Itu cara pengurusan jenazah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya barangkali ada pertanyaan dari para jamaah, silakan.